Baik, di sini saya akan menjelaskan topologinya, yang mana tuh yang pertama tuh kita menggunakan hotspot WiFi sebagai ISP atau internet utamanya, yang mana tuh akan menyalurkan sinyal ke mikrotik. Nah, mikrotik ini kita ada beberapa adapter, ada adapter Bluetooth only untuk menyambungkannya, dan juga sudah ada beberapa internet dengan IP-nya masing-masing. Nah, selanjutnya tuh hotspot IP ini juga akan memberikan IP kepada Ubuntu server atau isi dockernya, dan juga tuh di Ubuntu servernya juga sudah ada Nextcloud untuk bisa diakses oleh semua klien, laptop klien. Nah, selanjutnya tuh topologi ini akan menyaringkan sinyal ke Windows Server. Windows Server ini sudah mendapatkan IP dengan IP yang sebagai berikut, dan gateway-nya tuh berdasarkan gateway mikrotiknya. Dan setelah itu Windows Server ini bisa mengatur peraturan akses terkait CMD, command prompt dan lain sebagainya untuk laptop klien seperti laptop staff dan laptop manajemen pada kasus divisi keuangan dengan IP yang sudah tertera dan gateway masing-masing. Nah, berikut itu saja dari topologi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, di sini saya Tresna akan menjelaskan segmen application layer tunneling. Pertama-tama kita ke Ubuntu server terlebih dahulu. Nah, di sini saya memasang SSH-nya di server Ubuntu ya. Di sini saya ingin mengecek statusnya dulu. Oke. Oke, di sini statusnya sudah aktif semua ya. Nah, jadi saya akan meremote SSH ini untuk mengecek database-nya dari The Beaver. Fungsinya apa? Jadi ketika nanti di Nextcloud ada yang mengupload file, itu nanti bisa dimonitoring. Ini saya demonstrasikan ya. Nah, di sini misalnya saya upload file. Oke. Nah, di The Beaver-nya kita koneksi dulu ya. Connect ke mana ya? Ini. Nah, di bagian database ini nanti pada bagian activity tadi kan kita sudah mengupload file. Nah, di sini sudah terdata ya filenya. Jadi fungsinya adalah untuk monitoring sebenarnya ini The Beaver ini ya. Dan juga settingan MariaDB-nya untuk connect SSH seperti ini, bisa dilihat ada port 22 dengan username yang dari Ubuntu tadi ya, sysadmin. Habis itu barulah di main-nya nanti menggunakan port 3306 yaitu MariaDB-nya. Oke, sekian pembahasan tunneling dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cloud solution. Nah, di sini kita akan ngecek status Dockernya dulu, menggunakan sudo docker ps. Kita saya masukin passwordnya. Nah, di sini statusnya sudah berjalan ya, Nextcloud-nya. Selanjutnya kita akan buka di browser. Nah, saya login pakai akun admin dulu. Nah, oke, di sini jadi saya membuat dua akun tambahan ya, yaitu ada akun staff dan manager. Nah, di sini manager saya memberikan kuota lebih yaitu 10 GB dan staff hanya 1 GB saja. Nah, saya juga membuat fitur menambahkan sharing folder ya, dimana nanti ketika manajer mengupload file, staff bisa melihat informasi tersebut. Saya login ke akun manajer. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun manajer ya. Ini dia sharing foldernya ya. Jadi ketika misalnya manajer mengupload file di sini, misalnya ini, nah sudah terupload ya. Kita akan cek menggunakan akun staff apakah staff bisa melihatnya atau tidak. Oke, ini dia sharing folder tadi. Nah,
Tenang saja di sini ketika manajer mengupload, anggota staf bisa melihat file tersebut. Jadi memudahkan divisi keuangan untuk berbagi informasi. Oke, sekian cloud solution dari kelompok kami. Oke, baik. Jadi di sini saya bertugas menjelaskan segmen tentang GPM atau GPO. Oke, pertama-tama di sini saya sudah menyiapkan user. Ya, di sini ada divisi keuangan ya, foldernya, dan ada manajer dan staff untuk user. Oke, selanjutnya di sini ada settingan GPM. Nah, di settingan GPM ini sama ya, berlaku untuk user dan staff, yaitu dimana tidak bisa membuka kontrol panel, command prompt, dan tidak bisa mengizinkan akses USB dari eksternal, dari pihak luar. Selanjutnya ada sharing folder juga. Jadi staff dan user itu bisa mengakses folder yang sama yang sudah disediakan oleh server gitu. Selanjutnya ada shortcut berupa Google Doc, spreadsheet, dan Nextcloud itu tipenya URL, dan ada kalkulator berupa shortcut desktop. Itu sih. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke demonstrasi client. Baik, di sini saya akan melanjutkan klien untuk Windows-nya, demonstrasinya. Oke, ini sudah stopnya. Oke, ini untuk menu saya sudah masuk, dan ada beberapa shortcut yang sudah dijelaskan tadi. Ada shortcut kalkulator dan lain sebagainya, kalkulator, sistem laporan, dan spreadsheet dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ini, yang mana tuh, oke, ini buktinya saya sudah pakai HDD. Untuk HDD itu nggak bisa diakses. Oke, dan CMD juga tidak bisa diakses. Oke, data terang nggak bisa diakses. Selanjutnya control panel juga tidak bisa diakses. Dan selanjutnya itu ada beberapa ini baru yang mana tuh yang lupa disampaikan, yaitu ada folder untuk data keuangan yang mana itu bisa sharing file data keuangan yang sama antara yang lain. Baik, di sini saya akan lanjutkan untuk klien manajemen keuangannya. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi, di sini juga memiliki fitur shortcut yang sama seperti klien yang tadi. Lalu di sini kita akan mengetes juga apakah mau dia, sudah tidak mau. Lalu di sini juga ada folder data keuangan seperti klien yang tadi. Lalu di sini kita akan tes CMD-nya. Nah, di sini juga tertera tidak mau sepertinya sama. Lalu kontrol panelnya. Nah, di sini juga sudah tidak mau. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen bandwidth. Dan langsung saja kita akan mengecek IP address. Nah, di sini kita sudah membuatkan bridge untuk Windows domain dan client sebagai gateway-nya. Kita apply. Nah, langsung saja kita akan mengecek firewall. Firewall di sini kita sudah namakan external dengan action masqueraded. Oke, kita apply. Nah, sini kita sudah membuatkan code untuk manager dan target IP-nya sudah untuk manager, kita apply. Dan untuk staff kita sudah targetkan dan sudah melakukan max limit untuk ini ya, bandwidth-nya. Dan selanjutnya kita akan melakukan tes. Oke, di sini kita akan melakukan speed test untuk dari kedua klien ini, yang kiri ada manager, yang kanan ada client staff. Oke, kita lakukan tes sesuai max limit kita tadi. Oke, terlihat di sini di kiri kita sudah melakukan max limitnya. Kita di kiri sudah mendapatkan di bawah dari 10, dan sedangkan di kanan sudah mendapatkan di bawah dari 5. Itu saja dari saya, dan sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai segmen QoS. Lalu langsung saja kita masuk ke queue-nya. Nah, di sini ada manager dan staff. Nah, manager di sini kita akan priority menjadi 1, lalu akan kita apply dan oke. Nah, di sini ada juga staff. Nah, di sini kita prioritikan menjadi 8. Lalu kita oke juga. Nah, di sini kita akan mengetes untuk mendownload MongoDB. Nah, di sebelah kiri merupakan desktop dari manager, dan di sebelah kanan merupakan desktop dari staff.
Nah, di sini sudah terlihat, kita akan mencoba untuk mendownload keduanya secara bersamaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sebelah kiri dia lebih cepat jalan internetnya karena dia merupakan priority yang pertama seperti settingan kita tadi, dan yang kanan lebih lambat jalannya. Baik, segitu saja. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang containerization kontainer. Di sini kelompok kami memakai Docker. Jadi pertama-tama di sini saya masuk ke folder Dockernya dulu ya, yang sudah saya siapkan. Nah, setelah itu kita akan menulis YAML code-nya ya. Di sini. Nah, di sini YAML code-nya terlihat seperti ini ya. Nah, jika sudah, ini diatur ke port 8080 untuk Nextcloud-nya dan MariaDB di port 3306. Nah, kita bisa Ctrl X. Nah, di sini kita bisa langsung menyalakan Dockernya. Oke, saya masukkan password dulu. Nah, setelah down kita bisa melakukan sudo docker ps. Nah, di sini sudah berjalan. Selanjutnya kita akan mengecek apakah sudah berjalan di browser. Oke, di sini saya refresh saja ya. Nah, sudah bisa berjalan. Jadi tadi kalau kita matiin Dockernya, dia tidak akan bisa dibuka seperti ini. Nah, ini ketika kita mematikan Dockernya, dia tidak akan bisa dibuka lagi. Ya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.